cerita kalau Islam itu indah. Jadi aku mau melihat di manakah letak keindahan yang sebenarnya seperti itu. Dia yang membujuk-bujuk saya, dan lalu saya memutuskan untuk ikut dia, ikut agamanya dia, Muslim. Saya berasal dari Sumatera, Tapanuli Selatan. Dia mempertahankan agamanya, jadi kami sama-sama saling mempertahankan agama kami masing-masing pada waktu itu. Saya sayang sama dia. Saya merasa dia bisa memberikan saya segalanya, kayak gitu. Baik secara materi, semuanya pokoknya dia bisa penuhi kehidupan saya di sana. Dan kemudian kami sepakat kalau memang harus ada yang mengalah di antara kami. Karena hanya itu jalan satu-satunya supaya bisa terjadi pernikahan. Kalau tidak aku yang mengalah, berarti mantan suami saya. Tetapi karena dia begitu berkeras, dia yang membujuk-bujuk saya. Dan karena iman saya lemah pada waktu itu, lalu saya memutuskan untuk ikut dia, ikut agamanya dia, Muslim. Dia menjawab, saya tidak tahu dia sadar atau tidak sadar mengucapkannya, tapi itulah yang keluar dari mulutnya. Dia bilang kayak gini, udahlah, katanya kayak gitu. Memang iya kok, gara-gara kamu keluarga kita hancur, gara-gara kamu keluarga kita berantakan, katanya kayak gitu. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi saya hadir menjumpai Bapak Ibu sekalian untuk terus bersama kita mendengarkan kesaksian yang sangat memberkati. Dalam video ini seorang ibu yang mana dia menikah beda agama, dan seiring berjalannya waktu ia terus dipaksa-paksa oleh suaminya untuk masuk Islam, dan akhirnya saudara-saudara dia putuskan untuk menjadi seorang yang mualaf. Tapi karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan, Tuhan tidak mau ibu ini terhilang. Akhirnya dipanggil Tuhan kembali, diselamatkan oleh Tuhan. Akhirnya dia kembali kepada Kristus dan terima Yesus kembali sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita percaya Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa karena ia sudah dipanggil oleh Tuhan, dia sudah diselamatkan, dia sudah dipilih, ditetapkan oleh Tuhan. Akhirnya sekalipun dia pernah tinggalkan Islam, tapi dia kembali karena Tuhan tidak mau ia terhilang. Sungguh luar biasa saudara-saudara, semoga kesaksian ibu ini memberkati dan menguatkan iman kita. Kita saksikan bersama-sama. Saya dari latar belakang anak hamba Tuhan. Bapak saya hamba Tuhan, dan saya berasal dari Sumatera, Tapanuli Selatan. Saya akan menyaksikan bagi semua rekan-rekan yang mendengar saat ini, bahkan dimanapun, bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya, siapa saya, dan bagaimana panggilan Tuhan sampai saat ini. Saya adalah, saya sudah pernah berkeluarga. Saya menikah pada tahun 2017 saya menikah. Waktu itu saya ke Batam, tahun 2014 saya ke Batam, saya bekerja di sana, dan di sana saya bekerja di perusahaan, di salah satu perusahaan yang ada di Batam. Lalu karena pekerjaan, capek, karena ada sip-sipan kalau bekerja, sampai akhirnya saya tuh jarang untuk beribadah ke gereja. Padahal dulunya saya adalah guru sekolah minggu, melayani juga di gereja. Cuman karena sudah merantau ke Batam karena pekerjaan, hingga saya tidak lagi mengutamakan Tuhan dalam kehidupan saya di sana. Lalu saya juga punya teman-teman, dan banyak, saya nggak memilih-milih teman. Saya berbaur kepada suku apa saja dan agama apa saja. Kemudian karena saya nyaman dengan kumpulan kerabat saya, teman-teman saya, akhirnya saya sudah mulai tidak ke gereja. Ketika saya bosan atau saya capek, saya istirahat. Lalu ketika kawan-kawan ngajak keluar, ya saya keluar. Sampai akhirnya saya kenal dengan seorang laki-laki, yaitu mantan suami saya. Dia adalah suku Palembang. Kami kenalnya di Batam, dan pada tahun 2017 kami memutuskan untuk menikah. Lalu sebenarnya saya sadar kalau tidak mungkin, karena kita beda aliran. Saya Kristen dan dia Muslim. Dan sebelum pernikahan, kami
sempat berbincang-bincang dengan mantan suami saya bilang, kamulah ikut saya. Karena saya tidak mungkin ikut kamu, saya ini anak hamba Tuhan, saya bilang. Tapi dia juga tidak mau ikut saya, dia mempertahankan agamanya. Jadi kami sama-sama saling mempertahankan agama kami masing-masing pada waktu itu. Tapi karena cinta kami begitu kuat, karena saya sayang sama dia, saya merasa dia bisa memberikan saya segalanya, kayak gitu. Baik secara materi, semuanya pokoknya dia bisa penuhi kehidupan saya di sana. Dan kemudian kami sepakat kalau memang harus ada yang mengalah di antara kami. Karena hanya itu jalan satu-satunya supaya bisa terjadi pernikahan. Kalau tidak aku yang mengalah, berarti mantan suami saya. Tetapi karena dia begitu keras, dia yang membujuk-bujuk saya. Dan karena iman saya lemah pada waktu itu, lalu saya memutuskan untuk ikut dia, ikut agamanya dia, Muslim. Kemudian saya minta izin sama kedua orang tua saya. Lalu orang tua mana sih yang mengizinkan anaknya pindah agama, apalagi anak hamba Tuhan. Ketika saya memberitahu kepada kedua orang tua saya begitu shock mendengarnya, dan orang tua saya bilang seperti ini, udah kamu pulang saja, kata orang tua saya. Kami tidak mau sebagai orang tua kamu itu murtad, kata papa dan kata mama. Ingat, papa mama ini hamba Tuhan. Masa seorang anak hamba Tuhan murtad, kata papa mama seperti itu. Terus papa dan mama mengingatkan aku tentang Tuhan. Papa mama bilang, ingat nak, keselamatan itu hanya di dalam Yesus, kata papa mama. Emang nggak ada lagi laki-laki di dunia ini yang satu agama, satu iman dengan kita, kata papa mama seperti itu. Tuhan pasti sediakan yang terbaik untuk kamu, kata papa mama. Tapi pada waktu itu saya tidak hiraukan perkataan kedua orang tua saya. Saya mengikuti keinginan hati saya, karena saya pikir mantan suami saya itu adalah yang terbaik untuk saya. Lalu pada waktu itu saya memutuskan untuk tetap menikah. Kemudian papa akhirnya sakit. Papa sakit, kemudian 2 minggu setelah saya nelpon seperti itu, papa dan mama minta saya pulang ke Sumatera. Terus saya minta izin sama mantan suami saya, pada saat itu kami masih pacaran. Saya minta izin, saya pulang dulu. Dan saya juga minta izin dari perusahaan beberapa minggu cuti untuk pulang ke kampung, karena melihat papa saya yang sedang sakit. Sakit karena mendengar keputusan saya ingin murtad. Ketika saya pulang, papa mama melihat saya, dan saya pikir papa mama akan marah sama saya. Saya pikir mereka akan memukuli saya karena mereka kecewa mungkin mendengar perkataan saya atau rencana saya yang ingin menikah. Tapi ketika saya pulang, papa mama justru nangis. Mereka nangis dan mereka bilang, nak, Tuhan Yesus itu sayang sama kamu. Tuhan pasti sediakan yang terbaik. Kata papa mama kayak gitu. Janganlah menikah dengan orang yang tidak satu iman. Papa mama nggak larang kamu menikah sama siapapun, agama, suku apapun, asalkan yang satu iman dengan kita, kata mama seperti itu. Tapi saya tetap tidak menghiraukan perkataan kedua orang tua saya. Saya tetap memberontak, dan sampai akhirnya saya pergi diam-diam dari rumah. Ketika papa mama tidak di rumah, saya pergi dan saya telepon mantan suami saya, tolong kirimin saya duit, saya mau berangkat ke Batam, karena kami saling berkomunikasi ketika saya masih di kampung. Kemudian dia kirim saya duit 1 juta ongkos untuk saya berangkat dari Tapanuli Selatan sampai ke Batam. Lalu setelah saya sampai ke Batam, kami bertemu dengan mantan suami saya, kemudian dia bawa saya ke rumah keluarganya, dan kami memberitahu kepada keluarganya perencanaan kami ingin menikah. Tidak butuh waktu yang lama, hanya 1 minggu saja, nggak sampai 1 minggu malah. Mereka mengurus semuanya, surat-surat sampai kepada ke KUA, sampai memualafkan saya. Setelah semua itu, kemudian kami melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 bulan Maret, kalau nggak salah 2017 itu kami menikah secara diam-diam dari keluarga saya. Tapi di pernikahan kami itu dihadiri dengan keluarga mantan suami saya semuanya, baik orang tuanya, bahkan keluarga besarnya juga. Hanya keluarga saya yang tidak ada di situ, hanya saya sendiri. Setelah kami menikah, sudah sah, sudah akad nikah. Kemudian di sore harinya, saya menelpon kedua orang tua saya. Saya telepon, Pak, Ma, Papa Mama kaget, kamu di mana? Kamu di mana? Kenapa kamu pergi nggak kasih kabar? Karena saya memang nggak kasih kabar waktu saya pergi dari rumah. Terus aku bilang ke Papa sama Mama, aku minta maaf sambil aku menangis. Aku minta maaf, aku sudah menikah. Aku bilang seperti itu. Lalu Papa Mama bilang gini, kamu jangan bercanda, kata Papa Mama kayak gitu. Aku bilang, aku nggak bercanda, aku serius, aku sudah menikah. Aku bilang seperti itu. Kemudian orang tua saya menangis, mereka bilang kayak gini, udah kamu pulang. Aku bilang seperti ini, nggak mungkin aku pulang karena aku sudah terikat dengan pernikahan.
Tapi papa mama bilang, udah kamu pulang, kamu gak usah pikirkan pernikahan kamu itu. Pulang aja, kata mama kayak gitu. Kata papa kayak gitu. Kemudian aku bilang, enggak, aku gak bisa pulang, aku minta maaf. Terus papa bilang gini, ya udahlah, kalau memang kayak gitu keputusan kamu tidak mendengarkan apa kata kedua orang tua kamu, jangan anggap lagi kami ini orang tuamu. Kata papa mama kayak gitu. Apapun yang terjadi di dalam keluarga kita, dan apapun yang terjadi dengan kamu, itu kita tidak ada lagi hubungan apa-apa, kata papa. Ya mungkin papa bilang kayak gitu karena papa kecewa sebagai orang tua, sebagai seorang hamba Tuhan, anaknya murtad, sementara papanya adalah seorang pengkhotbah. Mungkin itu bentuk kekecewaan papa dan mama saya. Kemudian mendengar perkataan itu, hati saya rasanya begitu sakit. Kok ternyata orang tua aku seperti ini, menganggap aku sampai memutuskan hubungan sama aku bilang seperti itu. Lalu setelah itu, ya udah, karena papa mama bilang kayak gitu, kami tidak pernah ada komunikasi lagi sampai setahun, kurang lebih setahun sampai saya punya anak saya sudah lahir, kemudian saya posting ke Facebook, barulah itu dimulai lagi hubungan komunikasi saya dengan kedua orang tua saya. Ketika mereka melihat cucu mereka sudah lahir, kemudian mama messenger aku, mama bilang kayak gini, selamat ya nak, kamu sudah melahirkan, kata mama kayak gitu. Dari situ baru mulai lagi komunikasi kami dengan kedua orang tua saya. Tetapi sama mantan suami saya sama sekali nggak pernah komunikasi. Karena mantan suami saya nggak punya keberanian untuk berkomunikasi dengan kedua orang tua saya. Alasannya dia takut orang tua saya marah. Karena dia tahu orang tua saya begitu kecewa dengan keputusan yang sudah kami ambil untuk berumah tangga bersama dan ikut agamanya dia. Dan itu alasan dia kenapa dia nggak mau komunikasi sama kedua orang tua saya. Saya pertahankan rumah tangga saya, seiring berjalannya waktu dengan keluarganya. Di situ saya berusaha untuk menjadi yang terbaik di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah agamanya. Saya berusaha menjadi yang terbaik. Sekalipun sebenarnya hati saya tidak bisa untuk sepenuhnya mempelajari, bahkan mengikuti apa yang menjadi aliran agama mantan suami, agama kami pada saat itu. Karena hati kecil saya itu masih percaya Yesus sebenarnya. Cuman karena cinta akan dunia, cinta akan seseorang membutakan. Memang betul kata dunia, cinta itu buta. Karena itu yang saya lakukan dulu. Dan sebelum itu kami punya perjanjian. Saya bilang, jangan pernah kecewakan saya. Lihat pengorbanan saya, lihat bagaimana saya meninggalkan orang tua saya, bagaimana saya meninggalkan agama saya untuk ikut kamu. Saya bilang gitu sama mantan suami saya. Dan dia bilang, iya, aku tidak akan mengecewakanmu, kata mantan suami saya. Dan semua keluarganya tahu. Bahkan mereka juga menyaksikan ketika saya dimualafkan. Seiring berjalannya waktu, sudah kurang lebih hampir 4 tahun pada waktu itu, ya namanya di dalam rumah tangga itu pasti ada percecokan antara suami istri, antara keluarga. Tetapi ya masih bisa diselesaikan pada waktu itu. Dan waktu tepatnya waktu bulan habis lebaran haji, sekitar bulan 7 tahun 2020 di situ mulailah terjadi konflik antara keluarga, antara saudara dari mantan suami saya. Di situ penyebabnya adik ipar saya, adik suami saya itu buat status di medsos. Dia buat status yang tidak enak lah dilihat secara kekeluargaan, secara masalah itu harus diposting di medsos kayak gitu kan. Kalau memang kita punya masalah, ya kita bicarakan baik-baik secara kekeluargaan. Jangan dipostingnya ke medsos karena itu sangat memalukan dan tidak ada jawaban. Tapi ketika saya mendatangi adik ipar saya penasaran, ini ditujukan kepada siapa? Soalnya isinya begini tentang jangan jadi seorang yang benar, katanya kayak gitu. Karena itu berpengaruh dengan keluarga. Pokoknya kata-katanya seperti itu pada waktu itu. Kemudian saya ini bertanya-tanya, kenapa ya, ada masalah apa ya seperti itu. Lalu saya datangi adik ipar saya itu ke rumahnya bersama dengan kakak ipar saya. Kami ada 2 orang. Saya datangi ke rumahnya. Dan ketika saya datangi ke rumahnya, ternyata adik saya itu sudah punya masalah dengan suaminya. Dia berantem dengan suaminya sebelum berangkat kerja pagi-pagi. Dan suaminya berangkat kerja dengan meninggalkan masalah. Sehingga kedatangan saya pun ke rumah adik ipar saya itu,
ya bukannya mendapatkan jalan keluar, malah mungkin semakin menimbulkan masalah. Karena saya memang sifatnya, saya nggak mau ketika ada masalah, lari dari masalah, saya tidak mau. Saya mau diselesaikan. Dan kami kedatangan kami itu baik-baik ke rumahnya. Bahkan tidak dipersilakan masuk juga, tapi saya tetap bersifat baik. Bagaimana saya seorang kakak mereka, ya saya ucapkan salam, assalamualaikum ketika saya masuk ke rumah. Dan di situ saya lihat memang wajah dia itu sudah berbeda. Mungkin dia tahu maksud kedatangan saya, dia punya firasat mungkin. Dan saya tanya baik-baik, dia kayak gini loh, kedatangan aku ke sini, aku mau tanya, sebenarnya kamu ada masalah apa? Aku baca di Facebook, kamu buat postingan yang tidak enak, kata-katanya tidak enak dilihat, didengar. Kalau memang kita punya masalah, kamu ada masalah sama aku, ya kita selesaikan secara kekeluargaan. Jangan diposting-postingnya di medsos, karena itu memalukan. Yang ada semua orang tahu, nggak ada jalan keluarnya. Saya bilang seperti itu. Tapi dia diam saja. Dan saya terus bertanya sama dia, tolong adik dijawab, jangan diam aja. Dari tadi aku bertanya, kamu hanya diam saja, saya bilang gitu. Mungkin karena dia kesal mendengar saya ini terus mendesak dia untuk menjawab pertanyaan saya. Akhirnya dia menjawab, saya tidak tahu dia sadar atau tidak sadar mengucapkannya. Tapi itulah yang keluar dari mulutnya. Dia bilang kayak gini, udahlah, katanya kayak gitu. Memang iya kok, gara-gara kamu keluarga kita hancur, gara-gara kamu keluarga kita berantakan, kayak gitu. Dibilang adik ipar saya seperti itu. Terus saya bilang kayak gini, loh, kenapa kok gara-gara saya bilang kayak gitu. Kamu sakit hati dengan saya bilang. Iya, aku sakit hati sama kamu, dibilang adik ipar saya kayak gitu. Terus saya bilang kayak gini, kalau kamu memang sakit hati sama saya, kenapa kamu nggak ngomong sama saya supaya kita selesaikan secara baik-baik? Terus saya bilang, terus kamu pikir saya juga tidak sakit hati dengan kalian? Kalian pikir hanya kalian yang bisa sakit hati dengan saya bilang seperti itu. Saya sudah dengar perkataan kalian dari orang. Bagaimana cara kalian menganggap aku? Apa respon kalian tentang aku? Aku bilang seperti itu sama adik ipar saya. Kenapa aku dengar kalau kalian ngomong sama orang, setiap kali aku kasih kalian makanan, aku suguhkan kalian makanan, kalian itu rasanya pengen muntah. Kalian jijik makan makanan yang aku kasih. Kenapa? Aku bilang kayak gitu. Kalau memang kalian jijik makan makanan yang aku kasih, kenapa kalian makan? Bahkan kalian selalu pesan sama aku. Kalian selalu minta ngajarin, yuk buatin makanan, yuk kami datang masak apa. Dan setiap aku suguhkan, aku lihat kalian lahap kok makannya. Malah kalian minta tambah, dan setiap kali aku suruh bungkusin, kalian sepertinya senang hati membawanya gitu. Dan aku juga senang, karena aku suka berbagi seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Tapi ada perkataan kalian yang tidak enak kalian sampaikan ke orang lain. Saya bilang, dan orang lain itu bukan orang lain jauh, tapi keluarganya sendiri, yaitu kakak ipar yang bersama dengan saya pada saat itu, kakak ipar kami. Kemudian, mungkin karena dia juga emosi, akhirnya dia jawab seperti ini, iya, memang kami jijik makan makanan yang kamu kasih, kami mau muntah setiap kali kamu mau kasih kami makanan, dia bilang seperti itu. Di situ hati saya itu rasanya kayak, aduh, sakit banget kayak gitu, kenapa? Ya, nggak nyangka gitu kalau mereka begitu menilai saya. Terus saya tanya alasannya, kenapa kalian jijik? Apa alasan kalian jijik dengan makan makanan yang saya kasih? Apakah di makanan itu ada daging babinya, atau mungkin ada kotoran yang kalian lihat? Saya bilang seperti itu, sehingga kalian bilang, kalian jijik. Bukankah ketika aku masuk Muslim, ketika aku dimualafkan, aku masih ingat perkataan Pak MUI, dia bilang seperti ini, sekarang kamu sudah lahir baru, kamu seperti anak kecil, seperti anak bayi yang suci. Ketika aku dimualafkan. Bahkan setelah menikah dengan abang kalian, saya bilang, saya tidak pernah lagi menyentuh yang namanya daging babi. Saya tidak pernah sama sekali. Tapi kenapa kalian bilang kalian jijik makan makanan yang saya kasih? Saya bilang kayak gitu. Kalau memang kalian jijik makan makanan yang saya kasih, dengan semua apa yang sudah saya lakukan, saya bilang, saya sudah korbankan keluarga saya sudah korbankan agama saya. Bahkan kalian lihat, siapa orang tua saya, siapa latar belakang saya bilang kayak gitu, semua untuk siapa? Untuk keluarga kalian, supaya aku menjadi bagian dari keluarga kalian, dari agama kalian, karena aku berpikir kalau inilah keluargaku yang sebenarnya. Aku pikir keluarga kalian, agama kalian adalah agama yang terbaik, karena banyak sekali aku dengar cerita kalau Islam itu indah. Jadi aku mau melihat di manakah letak keindahan yang sebenarnya seperti itu.
Tapi ketika aku dengar perkataan itu sangat memukul saya, benar-benar memukul saya. Oh, ternyata pengorbanan saya itu nggak dihargai sama mereka. Seperti itu. Kemudian saya bilang seperti ini sama adik saya. Adik ipar saya bilang, ya udahlah, kalau memang kalian nggak bisa menerima saya sebagai kakak ipar kalian, karena latar belakang saya, dengan semua yang sudah saya korbankan, untuk apa saya pertahankan rumah tangga ini? Untuk apa saya pertahankan diri saya, kehadiran saya di tengah-tengah keluarga yang tidak bisa menerima saya apa adanya? Saya bilang seperti itu. Lebih baik saya pulang ke rumah saya pulang ke orang tua saya pulang ke agama saya. Toh juga orang tua saya masih menerima saya sepenuhnya. Dan mereka masih mengharapkan kembalinya saya. Saya bilang, bahkan ketika saya pun menikah dengan mantan suami saya waktu itu, tidak ada 1% pun mahar yang mereka berikan kepada orang tua saya. Dan bukan karena tidak ada, tapi karena orang tua saya juga tidak mau menerimanya, sedikit pun tidak ada. Kenapa? Karena bukan itu yang diinginkan oleh kedua orang tua saya, tapi yang mereka inginkan adalah anak mereka selamat. Itu aja. Mereka nggak butuh duit, mereka nggak butuh kekayaan dunia. Mereka cuma mau iman anak mereka selamat. Itu alasan kenapa orang tua saya tidak mau menerima mahar saya sedikit pun. Dan itu yang sangat saya sesali, yang membuat saya begitu kecewa dengan adik ipar saya, keluarga mantan suami saya. Kemudian setelah saya bilang seperti itu sama adik ipar saya, lebih baik saya pulang kalau memang kehadiran saya tidak diterima di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah keluarga ini, saya bilang gitu. Lalu dengan emosinya adik ipar saya bilang seperti ini, ya sudah, kalau kamu mau pulang, kamu pulang saja, pulang ke agamamu, pulang ke keluargamu. Tapi jangan bawa abang kami, kata kayak gitu. Jangan bawa agama kami, kata kayak gitu. Terus saya bilang seperti ini, oh, jadi kalian nyuruh saya pulang? Oke, saya bilang seperti itu, saya akan pulang, saya bilang. Makasihlah untuk semuanya. Ternyata ini yang saya dapatkan selama kurang lebih 4 tahun berkeluarga. 4 tahun berada di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah agama. Sekarang ini saya bilang kayak gitu. Sekarang saya baru sadar kalau pengorbanan saya itu tidak dihargai sedikit pun. Saya bilang kayak gitu sama adik ipar saya. Lalu saya pulang bersama kakak ipar saya dan tidak ada kata-kata minta maaf atau apapun. Saya pulang dan saya sangat hancur di situ. Kemudian kakak ipar saya hanya bilang, ya udah sabar aja, kata kakak ipar saya kayak gitu. Saya bilang, iya saya sabar, saya bilang. Tapi hati saya itu hancur sekali. Setelah saya pulang dari rumah adik ipar saya sampai ke rumah kami, suami saya juga sudah pulang kerja dari perusahaan. Dia lihat saya nangis. Dia tanya, kenapa kamu menangis? Terus saya cerita sama dia, tadi aku datang ke rumah adik ipar kita, dan aku tanya masalah yang di medsos itu. Ternyata jawabannya, dia malah bilang kalau aku harus pulang. Saya bilang kayak gitu. Mereka nggak bisa terima keadaan aku sepenuhnya di tengah-tengah keluarga kalian. Aku adalah penyebab hancurnya, berantakannya keluarga kalian. Saya bilang seperti itu. Saya nggak mau kalau gara-gara saya keluarga kalian jadi berantakan. Saya bilang gitu sama mantan suami saya. Kalau memang dengan kepergian saya di tengah-tengah keluarga ini, saya akan pergi. Kalau memang itu bisa menyatukan, mendamaikan keluarga kalian, saya bilang gitu sama mantan suami saya. Terus mantan suami saya nangis. Dia bilang kayak gini, kenapa hanya gara-gara masalah itu aja kamu mau pulang, kata mantan suami saya. Bahkan hanya gara-gara orang lain, rumah tangga kita hancur, kata mantan suami saya. Terus saya bilang seperti ini, kamu bilang kenapa? Saya bilang, terlalu banyak aku makan hati, terlalu banyak aku mengalah selama kita berumah tangga, saya bilang gitu. Setiap kali ada masalah, kamu hanya selalu bilang sabar, sabar, dan sabar sama aku. Saya bilang seperti itu sama mantan suami saya. Dan saya nurut sama kamu. Karena apa? Karena saya sayang sama kamu. Sekalipun aku disakiti, saya bilang seperti itu. Saya dengar perkataan yang tidak enak dari keluarga kamu. Bukan hanya 1-2 keluarga kamu aja. Tapi aku masih bisa tahan. Tapi untuk kali ini, aku nggak bisa lagi untuk kasih kamu toleransi, aku bilang. Karena ini sudah menyangkut penghinaan, saya bilang kayak gitu. Nggak dihargai pengorbanan saya. Kamu aja nggak mau berkorban seperti yang saya lakukan. Aku rela meninggalkan semuanya yang berharga dalam hidup saya. Hanya untuk kamu, saya bilang seperti itu sama mantan suami saya. Sementara kamu, apa sih yang bisa kamu buktikan? Kalau kamu itu sayang sama aku. Hanya di mulut saja kamu sayang sama aku. Itu yang saya bilang kepada mantan suami saya waktu itu. Kemudian setelah kami berbincang-bincang seperti itu, suami saya itu emosi. Dia kesal ketika dia mendengar perkataan adiknya
dan mendengar perkataan keputusan saya untuk minta pulang. Lalu suami saya itu ngambil pisau, dia mau pergi. Saya bilang, kamu mau kemana? Dia bilang gini, aku mau pergi ke rumah adik itu. Aku nggak terima gara-gara dia, gara-gara mereka rumah tangga kita hancur. Gara-gara mereka kamu pergi dari aku, kata mantan suami saya seperti itu. Terus saya cegah mantan suami saya. Dia tetap bersikeras sampai akhirnya saya menangis. Saya bilang seperti ini, kamu sayang sama aku, saya bilang. Terus dia bilang, iya aku sayang sama kamu. Saya bilang seperti ini, kalau memang kamu sayang sama aku, jangan pergi, saya bilang. Bagaimanapun itu keluarga kamu, saya bilang begitu. Mungkin mantan istri ada, tapi mantan keluarga, mantan saudara itu nggak ada, saya bilang. Lalu mantan suami saya akhirnya tidak jadi pergi, dan dia hanya bisa nangis. Dan waktu itu saya susun semua pakaian saya ke koper, karena saya juga emosi. Saya nggak terima ketika saya mendengar perkataan adik ipar saya seperti itu, ketika mereka tidak bisa menghargai pengorbanan saya. Setelah saya susun semua pakaian saya ke koper, saya mulai mendua hati. Aduh, aku benar nggak sih ini mau pergi? Saya bilang seperti dalam hati saya. Tapi kalau saya pergi, bagaimana dengan semuanya ini yang sudah saya dapatkan, kekayaan, kemewahan? Bagaimana dengan masa depan saya? Bagaimana dengan anak saya? Bagaimana dengan status saya? Belum lagi akan banyak ocehan-ocehan orang yang akan aku dengar nantinya di kampung. Tapi saya diingatkan lagi, kalau saya itu nggak terima juga dengan perlakuan mereka yang seperti itu, dengan pengorbanan saya. Sampai akhirnya saya teringat, 1 bulan sebelum kejadian itu, saya pernah bermimpi kalau kami sekeluarga, semua sama papa, mama, dan adik-adik, itu udah nggak pakai tubuh yang sekarang ini. Tapi cuma saya yang terpisah dari mereka. Saya sendirian, mereka sama-sama semua. Dan di dalam mimpi saya itu, saya begitu sedih sekali. Saya sangat sedih, kenapa hanya saya yang terpisah dari mereka. Dan ketika itu saya ingat, saya begini, Tuhan, apakah mungkin begini? Ini maksud dari mimpi itu, saya bilang seperti itu dalam hati saya. Sampai saya menangis. Saya hancur sehancur-hancurnya. Dan memang selama kami menikah selama 4 tahun itu, saya tidak pernah sholat sama sekali. Kenapa? Karena hati saya itu sebenarnya masih percaya Yesus. Saya juga ikut agama suami itu hanya karena pernikahan. Karena tidak mungkin kami bisa menikah kalau tidak mengalah salah satu. Dan karena cinta saya begitu besar, makanya saya yang mengalah, saya rela. Saya tanggung semuanya. Dan kami menikah secara Islam. Lalu setiap kali mantan suami saya bilang, belajarlah sholat, belajarlah baca-baca Al-Quran. Saya bilang, jangan paksa saya, ada waktunya, saya bilang seperti itu. Karena sesuatu yang dipaksakan itu pasti tidak baik hasilnya, saya bilang gitu sama mantan suami saya. Sampai-sampai dia beliin Al-Quran, bahkan dia beliin ayat-ayat penuntun, seperti itu. Kadang saya mau, ada rasa ingin tahu, belajar, tapi hati juga menolak, sangat menolak. Jadi memang sangat tidak bisa sama sekali. Tapi saya sebagai istri, saya menjalankan kewajiban saya kepada suami saya ketika keluarganya datang, saya layani sebagai istri. Sampai akhirnya saya bilang seperti ini, izinkanlah aku ke gereja, saya bilang gitu sama mantan suami saya. Karena saya nggak bisa beribadah secara agama muslim, saya bilang kayak gitu. Karena hati saya memang nggak bisa, saya bilang kayak gitu. Terus dia bilang, nggak boleh, kata mantan suami saya. Kalau kamu memang nggak bisa ikut sholat, atau belajar, ngaji, semuanya, nggak apa-apa, kata mantan suami saya. Tapi jangan kamu ke gereja, karena kamu itu istriku, dan sekarang agama kamu itu muslim, kata mantan suami saya seperti itu. Karena perkataan yang keras dari mantan suami saya, akhirnya saya nurut, saya nggak ke gereja. Nggak pernah ke gereja selama 4 tahun. Dan nggak pernah berdoa sama sekali ke Tuhan Yesus. Tapi tetap saya percaya sama Tuhan Yesus.
Bahkan setiap kali mantan suami saya ngajak sholat, saya hanya melihat saja. Saya lihat. Dan ketika anak saya pun ikut sholat, saya tidak larang anak saya ikut papanya. Saya tidak larang. Bahkan anak saya belajar Al-Fatihah, saya dukung anak saya. Tapi kalau saya pribadi, saya nggak bisa. Benar-benar menolak dari hati saya. Bahkan setiap Idul Fitri, Lebaran, saya lakukan kewajiban saya seolah-olah tidak terjadi sesuatu di dalam keluarga kami. Saya tutupi semua itu dari mantan suami saya. Kalau saya itu nurut sama dia, tapi sebenarnya hati kecil saya nggak bisa. Sekalipun saya nggak pernah berdoa. Dan itu yang membuat kebimbangan dalam hati saya. Sampai saya berpikir seperti ini. Nanti kalau aku mati, aku kemana ya? Aku tuh seperti di awang-awang, terombang-ambing. Islam, agama Islam, tapi aku nggak pernah sholat. Bahkan aku nggak percaya. Dibilang Kristen, aku nggak pernah ke gereja. Aku nggak pernah memuji Tuhan dan nggak pernah berdoa. Dan itu membuat saya benar-benar nggak tenang, nggak ada damai sejahtera di dalam rumah tangga selama kurang lebih 4 tahun. Ketakutan, kebimbangan, padahal hidup saya mewah, tercukupi. Tapi itulah yang saya rasakan ketika saya berumah tangga selama kurang lebih 4 tahun. Sampai akhirnya waktu itu saya lihat, buka-buka medsos, nggak sengaja saya lihat video rohani, lagunya itu Kasih yang Sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu. Itu saya itu benar-benar nangis, hancur hati saya. Saya ingat semua kebaikan Tuhan. Saya kayak diingatkan kembali bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana saya ini seorang pelayan Tuhan dulunya. Tapi saya tinggalkan semuanya, saya tinggalkan Tuhan Yesus hanya untuk kesenangan dunia, untuk kemewahan dunia ini. Ya, sampai akhirnya terjadilah permasalahan tadi ketika saya ingin pulang, mendengar perkataan dari adik ipar saya bahwa mereka tidak bisa menerima kehadiran saya di tengah-tengah keluarga dan agama mereka karena latar belakang saya yang dulunya saya Kristen, kemudian saya masuk Muslim dan mereka tidak bisa menerima seutuhnya. Kembali lagi, ketika saya ingat semuanya itu, saya bilang gini ke mantan suami saya, udahlah, saya memang harus benar-benar pulang, saya bilang kayak gitu. Mungkin ini yang terbaik dalam keluarga kita, saya bilang gitu sama mantan suami saya. Terus mantan suami saya bilang kayak gini, nggak bisa diperbaiki lagi ya, katanya kayak gitu. Nggak bisa, hati aku terlalu hancur. Saya bilang. Dan di situ juga belum ada, sebenarnya belum pasti kalau saya udah mau pulang. Saya masih pertimbangkan. Karena saya juga belum siap menerima semua resikonya. Bagaimana nanti masalah yang saya hadapi ketika saya sampai ke kampung saya. Sampai satu malam berlalu. Besok paginya suami saya berangkat kerja. Lalu dia hanya saya dan anak saya di rumah. Kami cuma berdua. Kemudian adik ipar saya datang sama istrinya, sama adik-adiknya. Mereka datang ke rumah saya ketika suami saya lagi kerja. Pagi-pagi. Di depan jalan mereka itu teriak-teriak. Mereka teriak-teriak memaki-maki saya. Terus saya bilang seperti ini, kedatangan kalian ke sini mau apa? Kenapa kalian datang seperti orang tidak punya etika, saya bilang. Beginikah cara kalian memperlakukan saya bilang begitu sama mereka. Lalu adik ipar saya itu emosi suaminya. Dia hampir menumbuk saya. Dia bilang begini, kenapa kamu datang ke rumah kami, kamu marah-marah sama istri saya, dia bilang. Saya bilang begini, saya tidak ada marah-marah sama istri kamu, saya bilang seperti itu. Saya memang datang ke rumah kalian, tapi saya bertanya, bahkan kedatangan saya baik-baik, tetapi istri kamu emosi, dan sampai-sampai dia nyuruh saya pulang, saya bilang seperti itu. Dan saya sudah dengar semua, kalau ternyata kalian tidak bisa menerima kehadiran saya seutuhnya di tengah-tengah keluarga kalian, karena kalian jijik dengan saya bilang begitu. Kalau memang kalian jijik dengan saya, ya sudah, saya akan pulang karena saya tidak dihargai di tengah-tengah keluarga dengan semua yang sudah saya lakukan, pengorbanan saya bilang gitu sama adik ipar saya di situ.
Pokoknya mereka terus memaki-maki saya di situ. Situ saya benar-benar hancur, saya seorang diri. Anak saya pun tidak bisa apa-apa, karena anak saya di situ masih sangat kecil sekali. Dia masih berusia 2,5 tahun di situ. Saya nggak tahu harus ngadu ke siapa. Nggak ada orang di rumah, cuma saya. Saya hancur, nangis jadi-jadinya. Dan mereka pergi, mereka pulang. Saya tunggu sampai sore. Mantan suami saya pulang kembali. Dan saya ceritakan sama dia. Kalau adiknya datang, memaki-maki saya. Lalu mantan suami saya menangis. Dia bilang seperti ini, mau mereka itu apa sih? Kenapa mereka menyakiti kamu seperti itu? Kata mantan suami saya. Berani sekali mereka datang ke rumah ini. Tidak ada saya. Mereka menyerang kamu sendiri, kata mantan suami saya. Saya bilang begini sama mantan suami saya. Itu karena saking sayangnya mereka ke kamu. Mereka cinta sama kamu. Mereka nggak mau kalau kamu itu sampai hilang dari mereka. Mereka takut, saya bilang. Makanya mungkin beginilah cara mereka memperlakukan saya supaya kamu bisa kembali seutuhnya ke keluarga kamu. Saya bilang seperti itu sama mantan suami saya. Ya mungkin ini juga sudah takdir dan sudah jalan Tuhan supaya saya pulang kembali ke keluarga saya dan ke agama saya yang dulu, yaitu percaya Yesus. Saya bilang kayak gitu. Dan saya nggak akan paksa kamu, saya bilang gitu sama mantan suami saya. Terima kasih buat 4 tahun ini, saya bilang. Selama kita berumah tangga, sudah cukuplah pengorbanan saya yang sudah saya lakukan, sudah saya perbuat di tengah-tengah agama dan keluargamu. Kalian sudah tahu bagaimana hati saya, bagaimana sifat saya. Sampai semua saya lakukan. Aku juga ikhlaskan, saya bilang gitu sama mantan suami saya. Aku nggak akan paksa kamu untuk ikut aku. Tapi kalau kamu mau rumah tangga kita bersatu dan kamu sayang sama aku, kamu ikut aku, saya bilang gitu sama mantan suami saya. Terus mantan suami saya bilang seperti ini. Aku nggak bisa ikut kamu. Kamulah yang ikut aku. Kalau kita pertahankan rumah tangga ini. Saya bilang enggak. Udah cukup. Sudah aku buktikan bagaimana cinta aku ke kamu. Dengan semua yang pengorbanan aku. Sekarang, kamu yang membuktikan cinta kamu ke aku. Saya bilang gitu. Tapi kalau kamu nggak bisa membuktikan cinta kamu, berarti benar. Kalau cintamu itu hanya di bibir saja. Karena cinta itu butuh pengorbanan. Saya bilang gitu. Saya mantan suami saya. Dia hanya terdiam dan menangis. Dia nggak bisa, dia bilang. Ya udah, nggak apa-apa. Aku nggak paksa kamu. Tapi aku tetap mau pulang, saya bilang gitu. Sudah saya bereskan semua koper-koper. Pokoknya semua sudah. Pakaian kami sudah. Tinggal mau beli tiket sama mau rapid test waktu itu. Sampai 1 malam berlalu, besok paginya, suami saya berangkat kerja lagi, dan hanya saya di rumah dengan anak saya. Di situ saya benar-benar dilema sekali. Saya lihat pakaian saya sudah dikoper semua. Saya sudah mau pulang. Tapi saya bingung. Aduh, nanti kalau aku pulang gimana? Gimana dengan mantan suamiku ini? Gimana dengan suamiku ini? Aku sayang sebenarnya sama dia. Bagaimana dengan kemewahan ini? Bagaimana nanti masa depanku? Bagaimana nanti omongan orang? Bagaimana dengan anakku? Pokoknya saya memikirkan semuanya. Saya rasanya ingin nggak jadilah balik kayak gitu. Itu yang timbul dalam hati saya waktu itu. Tapi saya diingatkan lagi dengan mimpi saya tadi. Ketika saya bermimpi, hanya saya yang terpisah dari keluarga saya. Apalagi saya tahu firman. Bahkan saya tahu, seperti kata firman Tuhan di dalam Yohanes, pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, kalau jalan keselamatan itu hanya di dalam Yesus, dan di luar Yesus tidak ada keselamatan. Dan itu yang membuat saya benar-benar dilema sekali. Sampai rasanya sakit sekali. Saya mau pergi tapi nggak bisa, seperti lembu yang lehernya itu diikat. Mau pergi tapi nggak bisa karena selalu menoleh ke belakang. Hati saya mendua. Sampai saya memutuskan untuk berdoa kepada Tuhan Yesus. Itulah pertama kali saya berdoa kepada Tuhan Yesus selama pernikahan kami yang 4 tahun. Karena saya tidak bisa menahan hati saya yang begitu gundah gulana. Saya bingung, saya minta jawaban dari Tuhan, saya minta tanda dari Tuhan. Saya tutup semua rumah, anak saya tidur pada waktu itu, dan saya berdoa sama Tuhan Yesus. Saya sujud, saya mulai angkat lagu pujian. Lagunya itu, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya angkat lagunya dari awal. Bila kau izinkan sesuatu terjadi.
Karena itu yang saya alami, masalah itu. Ya mungkin itu yang diizinkan Tuhan, supaya saya kembali sama Tuhan Yesus. Saya datang berdoa, saya menyembah Tuhan, dan saya akui semua kepada Tuhan, saya curhat semua kepada Tuhan. Saya minta maaf, minta ampun sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya sakit, saya bilang seperti itu. Rumah tangga saya ini gimana? Saya bilang, apakah ini cara Tuhan menghukum saya? Supaya saya kembali kepada Tuhan. Mereka, kenapa keluarga saya tidak bisa menerima saya sepenuhnya? Padahal saya sudah berkorban untuk mereka, keluarga suami saya bilang begitu sama Tuhan. Kalau memang ini rencana Tuhan supaya saya bisa kembali, kasih aku tanda Tuhan, saya bilang gitu sama Tuhan Yesus. Saya akan pulang, saya akan kembali sama Tuhan. Saya percaya Tuhan. Tapi Tuhan kasih aku tanda, kasih aku kedamaian, kasih aku ketenangan, kasih aku kesejahteraan, saya bilang gitu sama Tuhan Yesus. Tapi kalau Tuhan gak izinkan saya untuk pulang, berarti saya tetap di sini, saya tidak akan pulang. Saya nuntut Tuhan, saya menantang Tuhan di situ. Kalau memang Tuhan, ini rencana Tuhan supaya saya kembali dengan masalah yang saya alami, penghinaan yang luar biasa yang saya alami, dengan semua pengorbanan saya, kasih saya tanda. Saya tahu saya salah, saya sudah meninggalkan Tuhan Yesus. Ketika saya selesai berdoa, saya itu ngerasa damai, tenang, dan saya nggak bisa menangis lagi. Bahkan rasa sakit hati itu tidak ada lagi dalam hati saya. Terus saya biasa aja plong gitu. Saya tungguin mantan suami saya pulang. Ketika dia pulang sampai depan pintu, saya sambut dia dengan penuh sukacita. Saya senyum. Kamu sudah pulang, saya bilang. Dan dia juga senang melihat saya. Dia lihat saya mulai tersenyum. Dia pikir saya berubah pikiran. Dan dia tanya, kamu nggak jadi pulang kan? Dia bilang gitu. Saya bilang, saya tetap pulang. Saya bilang, keputusan saya sudah tidak bisa dirubah lagi. Saya akan tetap pulang ke keluarga saya bilang seperti itu. Ayo kita beli tiket, ayo antar kami untuk rapid test, saya bilang gitu sama mantan suami saya. Dia menangis sejadi-jadinya. Dan biasanya setiap dia menangis, saya tidak tahan melihatnya. Saya tidak kuat melihat air matanya. Itu membuat hati saya luluh setiap kali saya melihat dia menangis. Tapi setelah itu, ketika saya berdoa itu, saat suami saya menangis seperti itu, saya rasa tidak ngaruh lagi gitu. Tidak ada sesuatu yang saya rasakan, rasa sedih atau rasa nggak tega gitu. Saya biasa aja, saya belum berdamai. Bahkan saya rasanya nggak sabar gitu, pengen pulang ketemu orang tua, keluarga, dan beribadah seperti dulu. Sudah itu yang di pikiran saya. Suami saya tanya terakhir kalinya, kamu yakin? Kamu pulang, kamu nggak sayang sama aku? Dia kata mantan suami saya. Saya bilang, saya yakin saya akan pulang. Aku sayang sama kamu, saya bilang. Tapi aku nggak bisa hidup sama-sama kamu di dalam agama kamu, saya bilang seperti itu. Lalu kami pergi beli tiket, kami rapid test. Setelah itu, saya bilang gini sama mantan suami saya, sebelum saya pulang, saya mau ketemu dulu sama keluarga besar, saya bilang. Karena saya tidak mau pulang meninggalkan masalah. Saya mau kalian damai, supaya saya juga tenang, saya bilang gitu sama mantan suami saya. Iya, kata mantan suami saya. Lalu kami pergi ke rumah adik ipar saya tadi, yang memaki-maki saya. Kami pergi ke sana bersama dengan kakak ipar kami. Keluarganya lah semua. Kami datang baik-baik, dan saya bilang ke mereka, kalau tujuan kami datang ke tempat ini, saya mau minta maaf secara pribadi. Saya bilang gitu sama keluarga besarnya, karena saya mau pulang besok, saya bilang gitu. Terima kasih semuanya. Terima kasih, saya sudah berada di tengah-tengah keluarga dan agama ini, saya bilang. Saya juga sudah ikhlaskan semua yang terjadi, saya bilang gitu sama keluarganya di situ. Lalu mereka menangis, mereka bilang gini, kenapa sih Yuk, hanya gara-gara masalah ini, Ayu harus pulang, harus pisah dari suami. Kan bisa kita selesaikan baik-baik, bisa kita bicarakan. Saya bilang, sudah tidak bisa diselesaikan lagi. Sudah cukup semuanya, saya bilang gitu. Saya sudah nggak mampu lagi untuk hidup bersama dengan abang kalian ini dalam keyakinan kalian, saya bilang.
Kalau kalian tanya saya sayang atau tidak dengan abang kalian, saya bilang saya sayang. Tapi kalau dia juga sayang sama saya, dia pasti ikut saya bilang gitu pada keluarganya. Lalu mereka bilang seperti ini, apa kamu tidak memikirkan bagaimana dengan status kamu? Bagaimana dengan anak kamu masa depannya? Bagaimana tanggapan orang-orang di kampung kamu? Kamu pulang tanpa suami. Mereka bilang, bagaimana dengan kebutuhan keperluan kalian? Saya bilang begini, kalian gak usah pikirkan itu akan menjadi urusan saya. Itu akan menjadi urusan pribadi saya. Dan saya tidak akan menuntut hak ataupun menuntut nafkah dari abang kalian, saya bilang. Yang penting anak saya ikut saya bilang gitu. Itu sudah lebih dari cukup. Dan ini abang kalian saya tinggalkan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, saya bilang. Dan saya harap kepergian saya itu bisa membuat keluarga kalian semakin bersatu. Karena kalian sendiri yang bilang kehadiran saya di tengah-tengah keluarga kalian itu membuat keluarga kalian berantakan. Jadi saya harap kepergian saya bisa membuktikan. Lalu mereka bilang gini, jangan pergi, kami minta maaf, kami hilaf, mereka bilang. Kami emosi, makanya kami bicara seperti itu. Makanya kami sampai memaki-maki Ayu seperti itu, datang ke rumah marah-marah. Mereka bilang kayak gitu. Saya bilang, saya tahu kalian emosi. Dan saya juga emosi. Siapa sih yang gak emosi mendengar perkataan seperti itu, saya bilang. Tapi seemosi-emosinya saya, sesakit hatinya saya dengan perkataan kalian, penghinaan kalian, tidak ada sedikit pun perkataan yang keluar dari mulut bibir saya ini, kata-kata hinaan atau makian untuk kalian, saya bilang. Kenapa? Itu karena saya masih diingatkan, di dalam agama saya dulu, yang diajarkan itu, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu alasan saya, kenapa saya tidak membalas makian kalian. Saya hanya menangis dan menerima semuanya, saya bilang. Karena itu yang ditanamkan dalam hati saya, lewat keluarga saya, bahkan agama saya. Dan itu masih saya bawa. Sekalipun saya sudah ikut agama kalian, saya bilang gitu sama keluarga mantan suami saya. Dan mereka hanya bisa menangis. Saya bilang, udahlah, semuanya sudah terjadi. Saya minta maaflah semuanya. Terima kasih untuk semuanya. Terus mereka bilang, janganlah Yu, jangan. Pokoknya mereka terus memohon gitu sama saya. Sampai mereka menangis-nangis. Sampai mereka peluk-peluk saya. Saya bilang begini, nasi sudah menjadi bubur. Tidak akan bisa kembali seperti nasi lagi, saya bilang. Terus mereka bilang, tapi bubur itu masih bisa dimakan. Saya jawab lagi, saya sudah muntah makan bubur itu. Saya bilang begitu. Saya tetap mau pulang, saya bilang. Lalu mantan suami saya bicara, dia bilang begini sama keluarganya. Kalian sudah dengar apa yang dikatakan oleh ayahmu? Dia mau pulang. Dia nggak mau lagi jadi bagian dari keluarga kita. Terima kasih semuanya keluargaku. Inilah bukti kasih sayang kalian sama aku, abang kalian ini. Kalian buat keluargaku hancur, berantakan. Kalau kalian sayang sama aku, bukan kayak gini caranya. Kalian pikir kalian menyakiti istriku, kalian pikir itu tidak menyakiti aku. Justru itu menyakiti aku, kata mantan suamiku seperti itu. Dan besok dia akan pulang. Dan dia pasti ceritakan ke keluarganya, ke orang-orang yang ada di sana, ke agamanya. Bagaimana agama kita yang sebenarnya? Bagaimana keluarga kita yang sebenarnya? Inilah yang dinamakan Islam itu indah, kata mantan suami saya. Kalian sudah tunjukkan kebenarannya kepada dia. Dan itu akan dicap. Kemanapun dia pergi, dia akan pasti ceritakan dan itu akan dicap. Kalian sendiri yang mempermalukan agama dan keluarga kita. Kata mantan suami saya kepada keluarganya di situ waktu itu. Dan mereka hanya terdiam saja. Saya tersenyum, saya bilang sudah. Ikhlaskan semuanya, saya tetap akan pulang. Sampai kami permisi, dan kami kembali lagi ke rumah. Lalu besoknya kami beli tiket, kemudian selesai rapid test, dan malamnya sebelum berangkat, satu malam sebelum berangkat, keluarga saya datang lagi, keluarga mantan sama suami saya datang lagi. Mereka kasih uang jajan untuk anak saya. Dan mereka berharap saya pulangnya nggak lama-lama.
Mereka berharap saya kembali lagi ke keluarga mereka, ke Batam. Sampai abang ipar saya bilang gini sama mantan suami saya, biarkanlah dia pulang. Percaya saja, dia pasti kembali sama kamu. Dia pasti kembali ke agama kita. Dia nggak akan mungkin tahan hidup menderita. Kata abang ipar saya gitu sama mantan suami saya. Dia pasti kembali. Saya hanya tersenyum saja ketika saya mendengar itu. Kita lihat saja nanti, saya bilang begitu. Lalu saya pulang, kami diantar. Kami diantar ke Bandara Hang Nadim Batam. Oleh keluarga suami saya juga. Mereka ngantar kami. Kami pulang, kami berangkat terbang dari Bandara Hang Nadim menuju Kuala Namu, Medan. Lalu sampai di sana kami lanjut lagi ke Binjai, ke rumah Bapak Uda saya. Kebetulan Bapak Uda saya adalah hamba Tuhan juga. Dan saya telepon orang tua saya kalau saya sudah di Binjai, dan kami ketemu di sana. Lalu mama saya bilang gini, kamu yakin dengan keputusan kamu? Saya bilang saya yakin, saya bilang gitu. Kami ketemu di sana, dan puji Tuhan, saya tiba dan bertemu keluarga di sana itu tidak kurang suatu apapun. Keluarga saya begitu sukacita, begitu senang melihat kedatangan saya. Mereka memeluk saya, mereka menangis, mereka sukacita karena akhirnya saya pulang. Lalu papa mama bilang, nak, jangan lagi permalukan keluarga kita. Papa mama bilang gitu. Jangan permalukan Tuhan Yesus. Kalau memang ini sudah menjadi keputusan kamu untuk ikut Tuhan, kamu harus pikul salib. Karena pasti ada yang namanya bayar harga. Tidak akan sedikit ocehan orang tentang kamu. Kata mama seperti itu. Saya bilang, iya ma, saya bilang. Ketika sampai di kampung, memang betul, tidak sedikit ocehan orang. Saya nggak bisa tunjukin muka saya ini. Malu saya. Malu sekali dengan semua yang sudah saya perbuat. Tapi saya tetap ingat, kalau memang harus pikul salib ikut Tuhan Yesus. Saya tetap bersifat seperti biasa, seperti tidak ada apa-apa. Saya sapa orang. Saya tersenyum. Walaupun sebenarnya saya sangat malu. Rasa nggak kuat, tapi saya lawan rasa itu. Rasa malu itu saya lawan. Saya mau tunjukin kalau saya itu benar-benar ikut Tuhan dengan keputusan saya. Kemudian papa bilang gini, nak, waktu kamu pergi meninggalkan Tuhan Yesus, ketika kamu murtad, pelayanan hampir hancur, dan semua jemaat kecewa, kata papa. Dan sekarang kamu pulang, menerima Tuhan Yesus kembali, dan di tengah-tengah keluarga, tengah-tengah jemaat, kamu harus bersaksi, kamu harus minta maaf, kata papa seperti itu. Di situ saya mikir, aduh, aku nggak sanggup berdiri bersaksi di depan para jemaat Tuhan. Rasanya aku nggak kuat, nggak mampu. Saya bilang gitu sama papa. Terus papa bilang kayak gini, kamu harus kuat. Ini yang namanya bayar harga, kata papa. Kamu harus minta maaf sama seluruh sidang jemaat GPDI Anugerah yang ada, kata papa. Dengan berat hati, saya iakan. Saya bersaksi di tengah-tengah jemaat ketika ibadah hari Minggu. Saya bersaksi dan saya menangis. Saya minta maaf sama mereka, seluruh sidang jemaat yang ada. Saya minta maaf kalau yang saya lakukan itu salah. Dan saya pulang, saya mau menerima Tuhan Yesus kembali. Kemudian, ya seiring berjalannya waktu, respon orang-orang di kampung ya tidak sama. Ada yang senang dengan kepulangan saya, ada juga yang tidak terima dengan kepulangan saya. Bahkan ocehan-ocehan orang yang melemahkan saya sekalipun banyak sekali. Tapi saya hiraukan semua itu. Saya tetap pada keputusan saya untuk mengikut Tuhan Yesus. Seiring berjalannya waktu, saya masih komunikasi dengan mantan suami saya. Saya masih komunikasi, waktu itu bulan 10. Ya, bulan 10 2020 kami pulang dari Batam, kembali ke Medan. Dan mulai dari bulan 10 sampai bulan 4 2021, disitulah titiknya. Ketika kami saling komunikasi dengan mantan suami saya kasih dia waktu kurang lebih 6 bulan. Saya tunggu dia, saya bilang, saya tunggu kamu, saya kasih kamu waktu 6 bulan. Dalam waktu 6 bulan sebelum
perceraian kita sah, saya harap kamu kembali ikut agama saya bilang gitu sama mantan suami saya. Kalau kamu masih mau rumah tangga kita bersatu, kamu sayang sama aku, sayang sama anakmu, kamu datang ke Medan, dan kamu ikut aku masuk Kristen. Tapi kalau kamu juga nggak mau, nggak apa-apa, saya nggak akan paksakan, saya bilang. Karena saya juga nggak mau memaksakan kamu, karena nanti akan ada kekecewaan. Saya bilang gitu. Sampai akhirnya dia bilang, dia tetap ngotot kalau dia nggak mau ikut agama saya. Dia tetap memohon agar saya yang kembali ke agamanya. Dan selama 6 bulan itu, mulai dari bulan 10 sampai bulan 4, 2021, situ saya bergumul sama Tuhan. Saya berdoa, siang malam saya berdoa sama Tuhan. Saya menangis, saya bilang, Tuhan, jamah hati suami saya. Saya mau keluarga saya utuh kembali, saya bilang. Saya sayang sama dia. Tolong jamah dia supaya dia mau menerima Tuhan sebagai juru selamatnya. Itu yang menjadi doa saya kepada Tuhan. Jika Tuhan izinkan, suami saya ikut saya, Tuhan jamah, saya bilang. 6 bulan itu bukannya waktu yang sangat singkat. Dan selama 6 bulan itu juga, saya itu udah hampir kayak orang stres. Saya ngelamun sendiri, makan nggak makan. Karena apa? Karena saya sebenarnya nggak sanggup berpisah dengan mantan suami saya, karena saya sayang. Karena saya juga mau rumah tangga saya utuh. Cuman karena dia bersikeras, dan itu membuat saya hampir frustasi. Sampai akhirnya saya suka ngelamun sendiri, menangis siang malam. Sampai anak saya bilang begini, ibu jangan nangis, kan ada Regi katanya. Regi sayang sama ibu, kata anak saya. Papa mama saya juga nangis melihat saya, melihat keadaan saya. Mereka bilang, nak, Tuhan Yesus itu sayang sama kamu. Kalaupun nanti suamimu memutuskan untuk bercerai dengan kamu, ya sudah, terima saja. Mungkin itu yang terbaik, kata orang tua saya. Dan Tuhan pasti akan gantikan lebih dari apa yang kamu pikirkan, kata orang tua saya. Percayalah, nak, kata orang tua saya seperti itu. Kalau kamu sayang sama papa mama, kamu bangkit. Jangan terpuruk seperti ini, kata orang tua saya. Dan saya masih merenungkan setiap kali perkataan itu. Dan seiring berjalannya waktu, Pak MUI menelpon saya. Pak MUI yang memualafkan saya. Yang menelpon saya, Mega, kamu pulang. Pulang ke Batam, pulang sama suami kamu, kata Pak MUI sama saya. Saya bilang, saya tidak mau pulang, Pak. Saya minta maaf. Terus kata Pak MUI bilang gini, kamu nggak sayang sama suami kamu. Kamu itu sudah Muslim. Kamu sudah dimualafkan. Dan kamu juga sudah menikah. Kamu statusnya istri. Jadi kamu harus pulang, kata Pak MUI. Kamu nggak mau mempertahankan keluarga kamu, rumah tangga kamu. Kalian sudah punya anak, kata Pak MUI begitu sama saya. Saya bilang begini, Pak, saya tahu saya ini sudah istri dan saya sudah mualaf. Tapi ini juga keputusan saya. Saya kembali ke agama saya. Karena bukan kemauan saya sebenarnya. Tapi karena keadaan memaksa saya untuk kembali ke agama saya. Karena permasalahan, ucapan yang dari keluarga suami saya bilang gitu. Mereka nggak bisa menerima saya bilang gitu sama Pak MUI-nya. Bukankah Bapak sendiri yang bilang, ketika Bapak memualafkan saya, ketika saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, kalau saya ini sudah lahir baru seperti anak bayi yang suci. Iya, kata Pak MUI, betul. Kalau begitu kenapa ada ucapan seperti itu? Kalau mereka jijik dengan saya, jijik dengan makanan saya. Karena memang iya, dulu saya pernah makan makanan haram menurut agama Muslim, yaitu daging babi. Tapi setelah saya Muslim, saya tidak pernah lagi menyentuh itu, saya bilang sama Pak MUI. Keluarga suami saya tidak bisa menerima saya seutuhnya. Kehadiran saya tengah-tengah mereka, karena latar belakang saya yang dulu, saya bilang. Makanya saya pulang, saya bilang kayak gitu. Dan kalau memang
mantan suami saya, kalau memang suami saya sayang sama saya, dia yang harus ikut saya bilang gitu sama kamu ini. Gantian. Cinta itu kan butuh pengorbanan, saya bilang. Saya sudah buktikan cinta saya korbankan semuanya. Sekarang saya mau lihat cinta dia kepada saya bilang gitu sama Pak Mu'i. Dan Pak Mu'i hanya bilang begini, ya sudahlah, kalau memang begitu, tapi Bapak harap kamu berubah pikiran, kata Pak Mu'i. Lalu dia tutup telepon. Setelah itu, seiring berjalannya waktu, sampailah bulan April, bulan 4 2021. 6 bulan ya, mulai dari bulan Oktober 2020 sampai bulan April 2021, tepatnya di bulan tanggal 11 kalau nggak salah. Di situ mantan suami saya menalak saya. Ketika dia menalak saya, hati saya benar-benar hancur. Hancur sehancur-hancurnya. Ternyata ini jawaban dari doa saya. Ketika saya bilang, Tuhan, jika Tuhan izinkan. Tapi ternyata Tuhan tidak izinkan. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Dan ya itulah kisah saya seperti anak yang hilang. Setelah itu, Papa Mama tetap kasih saya support supaya saya kuat. Dan saya sebenarnya nggak kuat. Saya hanya bisa menangis dan menangis. Ya saya dengan berat hati saya terima keputusan suami saya yang menolak saya waktu itu. Dan saya statusnya janda dan anak ibu saya. Kemudian seiring berjalannya waktu saya bekerja. Kenapa saya bekerja? Supaya saya tidak stres, supaya saya tidak frustasi dengan masalah itu. Karena kalau saya di rumah, saya hanya nangis, termenung, pikirannya tuh nggak tahu arahnya kemana gitu, karena saya nggak mampu. Kemudian saya bilang ke Papa, saya kerja pas, saya bilang. Papa bilang, ya terserah kamu, kalau memang kamu mau kerja, Papa Mama nggak akan larang kamu. Ya, saya kerja. Saya kerja di rumah, di cateringan. Di situ saya hanya dapat gaji 1 juta 1 bulan. Dan jam kerjanya juga ya nggak nentu. Pernah juga, apalagi ketika bulan puasa, lebaran, banyak orderan, sampai jam 2 pagi baru tidur, kemudian jam 5 bangun lagi, hanya tidurnya 2 jam. Dan sebenarnya itu sakit banget menurut saya. Sampai saya pernah nangis, aduh, ternyata ikut Tuhan itu benar-benar sakit ya. Penghasilannya cuma 1 juta 1 bulan. Jam kerjanya itu kurang lebih hampir 10 jam. Ya nggak setiap hari sih. Sampai waktu itu ada tawaran dari perusahaan saya di Batam, PT Nusa Persada, nelpon, bilang kalau lowongan buka untuk QC. Karena dulu saya mantan operator di situ. Jabatannya QC. Dan mereka butuh saya, mereka menawarkan saya untuk kembali. Dan di situ sempat timbul dalam hati dan pikiran saya, iya ya, saya kerja di cateringan ini 1 bulan dapatnya cuma 1 juta. Itu juga jam kerjanya sudah lebih. Capeknya luar biasa. Kalau saya kerja di sana, saya mendapatkan gaji UMK. Lain lagi kalau ada lemburnya. Itu yang ada di pikiran saya. Karena apa ya? Karena kebutuhan, karena kemewahan. Tadinya sudah biasa hidup dengan kelimpahan, dan sekarang harus hidup secara sederhana, pas-pasan. Bahkan harus cari duit sendiri lagi, gitu. Dan ketika itu, saya diingatkan kembali, oh, kalau saya kembali lagi, nanti belum tentu yang terbaik. Itu saya diingatkan lagi. Karena di Batam, kalau di Batam pasti saya akan ketemu dong dengan keluarga mantan suami saya, atau mungkin sama suami saya. Tapi ya itulah, saya akhirnya menolak tawaran itu. Saya bilang, enggak, saya sudah di kampung. Saya nggak balik ke Batam lagi, saya bilang. Oh ya sudah, kata supervisornya seperti itu. Saya terus jalankan pekerjaan saya di cateringan kurang lebih hampir 6 bulan. Hampir 6 bulan, 2021, di bulan 6, 2021 di bulan 7 ternyata saya kena COVID.
saya kena COVID-19. Itu saya kena COVID dari majikan saya. Awalnya majikan saya dulu yang kena COVID, dan mereka dirujuk ke Medan, ke rumah sakit, ke kota Medan. Dan saya minta, saya nggak mau dirujuk. Saya mau karantina pribadi aja. Saya bilang isoman sendiri aja, saya bilang kayak gitu. Dan biasanya pada umumnya orang kalau isoman itu 2 minggu ya. Tapi saya 3 minggu sendiri. Di tempat kerja sih. Tapi di atas, di lantai 2. Di situ saya sendiri, saya nangis sejadi-jadinya. Karena apa? Semua orang menjauhi saya. Bahkan di waktu yang bersamaan anak saya juga sakit. Waktu itu anak saya sakit, dia kalau buang kotoran itu berdarah. Dan dia kurus. Itu membuat saya benar-benar tambah hancur. Saya kecewa sama Tuhan. Saya mempersalahkan Tuhan di situ. Saya bilang, maunya Tuhan itu apa? Saya sudah ikut Tuhan. Saya tinggalkan semuanya untuk saya kembali lagi sama Tuhan. Tapi apa yang saya dapatkan? Saya malah sakit. Saya menderita cari duit. Bahkan sekarang anak saya sakit. Saya sudah tinggalkan suami saya. Itu saya bilang sama Tuhan. Sampai akhirnya nggak sengaja saya buka media sosial. Saya lihat tentang cerita Ayub di sana. Di sana diceritakan bagaimana seorang Nabi Ayub ketika Tuhan mengizinkan percobaan dalam kehidupannya, yaitu lewat penyakit kulit yang dialami, kehilangan anak-anaknya, bahkan hartanya, bahkan ketika semua orang yang dia sayangi, dia kasihi, sahabat-sahabatnya menjauhi dia, bahkan istrinya sekalipun, dia tetap setia kepada Tuhan, dia tetap percaya kepada Tuhan, bersyukur dalam keadaan tidak berdaya, sampai akhirnya Tuhan gantikan berlipat kali ganda dalam kehidupannya. Dan itu membuat saya termotivasi dengan kisah Ayub itu. Saya tarik dalam diri saya. Penyakit yang dialami Ayub itu, ya penyakit yang saya alami, yaitu COVID-19. Dan kehilangan yang dialami Ayub itu adalah kehilangan yang saya alami, yaitu kehilangan suami saya, kehilangan kemewahan dunia. Mungkin itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya untuk menguji apakah saya benar-benar sungguh-sungguh ikut Tuhan atau tidak. Mungkin lewat penyakit ini. Di situ saya benar-benar menangis. Saya merenungkan kebaikan Tuhan. Sampai saya berdoa kepada Tuhan. Saya minta maaf kepada Tuhan karena saya sudah kecewa. Kemudian saya dapat telepon dari dokter yang memantau saya. Dia bilang gini, Mega, hari Senin kita ke rumah sakit. Kita mau swab, kata dokter itu. Swab untuk kedua kalinya. Kamu harus di swab, kata dokternya. Saya bilang, kenapa saya harus di swab? Saya bilang, saya sudah 3 minggu isoman. Harusnya saya sudah bebas. Saya udah nggak isoman lagi, saya sudah bisa keluar. Ini sudah melebihi dari prosedur. Biasanya hanya 2 minggu saja, saya bilang. Tapi saya sudah 3 minggu, kemudian saya harus di swab lagi ke rumah sakit, saya bilang. Terus kata dokternya gini, tapi ini adalah memang harus dilakukan, katanya. Di situ hati saya itu benar-benar, aduh, kenapa sih saya tuh harus di swab lagi ke rumah sakit? Apalagi waktu itu setiap orang ke rumah sakit, banyak ceritanya tinggal nama, pulang-pulang, kayak gitu kan. Dan itu membuat saya takut. Sampai ketika saya kabari keluarga saya, papa mama juga, mereka menangis. Mereka bilang, janganlah ke rumah sakit, kamu punya anak. Dan kamu kan sudah 3 minggu di isoman. Harusnya kamu sudah bisa keluar, sudah bisa berbaur dengan lingkungan. Dan mungkin itulah kebaikan Tuhan itu. Sampai ketika saya mendengar itu, ketika saya mendengar permintaan dari dokter itu, saya berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan.
Karena saya nggak mau dibawa ke rumah sakit untuk di swab. Saya takut kalau benar seperti yang di berita-berita di TV-TV, masuk rumah sakit, pulang-pulang tinggal nama. Yang rencananya untuk swab, dirawat, pulang-pulang tinggal jenazah. Itu yang saya takuti waktu itu. Lalu saya berdoa sama Tuhan, saya sungguh-sungguh berdoa, saya menangis, sampai saya puasa. Saya puasa berantai selama 3 hari 3 malam. Padahal orang isoman itu makanannya makanan bergizi, dikasih obat-obatan, vitamin. Dan waktu itu, saya puasanya diam-diam, saya nggak kasih tahu mereka kalau saya puasa. Ke dokternya saya nggak kasih tahu. Karena memang harus disuplai makanan yang bergizi. Saya buang makanan itu diam-diam. Saya jalankan puasa saya. Saya bergumul sama Tuhan, benar-benar bergumul. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan memang ada, tunjukkan kuasamu, nyatakan kuasamu dalam hidup saya bilang. Saya nggak mau ke rumah sakit, saya bilang gitu. Tuhan, saya sudah tinggalkan semuanya. Dunia, bahkan suami saya tinggalkan, orang yang saya kasihi, untuk mengikut Tuhan. Tapi kenapa ini yang saya alami? Anak saya sakit, dan sekarang saya COVID, dan harus dibawa ke rumah sakit lagi, saya bilang. Tapi saya percaya, kalau rencana Tuhan itu luar biasa. Semua akan mendatangkan kebaikan, saya bilang gitu. Kalau Ayub saja, Tuhan bisa ganti berlipat kali ganda dalam kehidupannya. Dari setiap ujian yang dia lewati, ketika Tuhan mengizinkan percobaan dalam hidupnya terjadi. Aku percaya, hal yang sama juga akan Tuhan lakukan dalam hidup saya. Itu pergumulan saya waktu itu, benar-benar saya imani sekali. Saya imani. Itu terus doa saya selama 3 hari 3 malam. Lalu, saya bilang gini, Tuhan, kalau memang Tuhan ada, saya mau Tuhan nyatakan kuasa Tuhan, gagalkan, karena saya nggak mau ke rumah sakit. Saya mau dinyatakan sembuh, saya bilang kayak gitu. Dan kalau Tuhan lakukan, Tuhan tunjukkan mujizat itu dalam kehidupan saya, maka saya akan mau melayani Tuhan seumur hidup saya. Saya mau menjadi hamba Tuhan. Itu menjadi najar saya pada waktu itu. Dan puji Tuhan, 2 hari sebelum saya mau dibawa ke rumah sakit, dokternya telepon lagi. Dia bilang, Mega, hari ini kamu sudah bisa pulang. Dan di situ saya rasanya kayak sangat syok sekali seperti itu. Saya terkejut. Apa dok? Saya bilang begitu. Iya, kamu hari ini sudah bisa pulang. Nggak jadi ke rumah sakitnya, saya bilang. Enggak, kamu nggak jadi ke rumah sakit. Kamu sudah bisa pulang, bereskan semua pakaian kamu, telepon keluarga supaya kamu dijemput. Dan itu benar-benar membuat saya senang dan bahagia sekali. Di situ benar-benar saya melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan saya. Tidak ada yang sia-sia ketika kita itu sungguh-sungguh, ketika saya sungguh-sungguh berdoa, saya sungguh-sungguh, saya imani setiap doa saya melihat jawabannya. Benar, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan, Tuhan lakukan pekerjaannya di luar dari apa yang saya pikirkan. Saya telepon keluarga saya, orang tua saya, dan mereka sangat senang sekali sampai mereka menangis. Kemudian saya dijemput, saya pulang ke kampung, ketemu dengan anak dan keluarga semua. Kami begitu bahagia, kami senang sekali, saya bilang. Saya saksikan bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup saya ketika saya di karantina, dan saya melihat mujizat Tuhan yang luar biasa, dan saya bernajar kepada Tuhan. Saya mau melayani Tuhan seumur hidup saya. Saya tidak mau meragukan kuasa Tuhan lagi. Dan hati saya tetap berteguh, ingin mengikut Yesus selamanya. Saya bilang gitu sama keluarga saya. Dan keluarga saya senang, sampai akhirnya Papa bilang, baiklah nak, kalau memang itu menjadi keputusan kamu, karena kamu sudah melihat bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup kamu. Kamu sekolah Alkitab, kata Papa, kata Mama, supaya kamu bisa menjadi hamba Tuhan. Yang dipakai Tuhan dengan luar biasa nantinya, lewat apa yang kamu alami. Saya bilang, iya Pak, saya mau, saya bilang. Dan saya pada bulan September 2021, saya akhirnya mendaftar ke sekolah Alkitab Purbasari Simalungun yang ada di Pematang Siantar, Medan.
Sumatera Utara. Dan ketika itu, saya saksikan kepada jemaat Tuhan, dan orang-orang di kampung juga tahu rencana saya ingin sekolah Alkitab. Wah, luar biasa lagi. Banyak goncangan, bahkan perkataan yang melemahkan iman kembali. Mereka bilang begini, nggak mungkin dia mau sekolah Alkitab. Pasti dia mau pergi kembali ke suaminya. Karena nggak mungkin dia sanggup menderita. Banyak sekali ocehan orang. Dan ada juga yang mendukung, yang menyemangati. Ya puji Tuhan, Tuhan berikan saya hati yang kuat. Tuhan berikan saya hati yang sabar mendengar semuanya itu. Sampai saya berkata seperti ini kepada mereka. Ketika ada perkataan yang melemahkan saya, di depan saya orang ngoceh, saya hanya tersenyum, saya bilang, ya, mungkin keputusan saya untuk sekolah Alkitab itu tidak mengubah masa lalu saya. Tetapi dengan saya sekolah Alkitab, saya percaya saya bisa mengubah masa depan saya bersama dengan Tuhan. Saya bilang begitu. Dan puji Tuhan, seiring berjalannya waktu, saya masuk sekolah Alkitab, bulan 9, bulan September 2021, dan saya tamat bulan Juni 2022. Tanggalnya tanggal 10 kemarin, puji Tuhan, semua karena berkat kemurahan Tuhan. Dan sekarang saya menjadi seorang hamba Tuhan. Saya praktek di Bandung, Sidoarjo, Jawa Timur. Saya sudah bernajar dan saya mau jadi saksi Tuhan. Ini yang menjadi pelajaran dalam kehidupan kita adalah kesempatan. Yang saya syukuri dalam hidup saya sangat bersyukur. Sekalipun keadaan saya seperti ini, status saya seperti ini, saya tidak malu dan saya tidak kecewa lagi kepada Tuhan. Justru saya bersyukur. Kenapa? Karena kesempatan itu masih Tuhan berikan dalam hidup saya. Tuhan tidak sampai membiarkan saya jatuh sejatuh-jatuhnya. Dan saya tidak sampai benar-benar terhilang. Saya dikasih kesempatan kedua kali untuk datang kepada Tuhan. Dan itu yang benar-benar saya syukuri, tiada batasnya pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Baik dalam keluarga saya dan anak saya. Sampai sekarang saya masih diberi kekuatan, kesehatan, semua karena pertolongan Tuhan. Dan yang mau saya bagikan saat siang hari ini adalah ketika kita memilih pasangan hidup, kita harus memilih yang takut akan Tuhan, mencintai Tuhan. Seringkali kita terburu-buru dalam memilih pasangan. Tapi saya mau bilang, lebih baik terlambat daripada salah pilih pasangan. Dalam sesuatu hal kita harus melibatkan Tuhan, supaya Tuhan berikan yang terbaik. Dan buat yang mendengarkan dimanapun berada, saat siang ini saya bilang, Tuhan Yesus itu baik. Tangannya selalu terbuka menerima kita. Kita ini adalah sampah. Tapi Tuhan memungut kita. Dia tidak pandang masa lalu kita. Dia tidak pandang seberapa besar dosa kita, semerah apa. Bahkan semerah kain kermiji sekalipun, Tuhan sanggup putihkan seperti salju. Sama seperti Rasul Paulus, ketika Rasul Paulus menyadari bahwa semua yang dahulu, kemewahan yang dia miliki di luar Tuhan adalah kebodohan ketika dia sudah di dalam Tuhan. Dan itulah yang saya alami saat ini. Saya bersyukur kepada Tuhan, semua karena anugerah pertolongan Tuhan. Dan saya percaya kalau Tuhan akan sediakan yang terbaik dalam kehidupan saya. Karena rencana Tuhan adalah rencana yang mendatangkan damai sejahtera. Tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal. Seperti saat sekarang ini, di mana saya bisa ada dan saya menjadi pelayan Tuhan, sedang menjalankan praktik saat ini. Puji nama Tuhan, itu yang dapat saya bagikan kepada saudara semua. Dan biarlah setiap kesaksian ini dapat menjadi inspirasi untuk kita
dapat membangun iman percaya kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Karena memang benar, jalan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus, bukan di luar Yesus. Puji nama Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, kesaksian Ibu ini semoga dapat bermanfaat bagi kita, menguatkan iman kita, sekalipun banyak tantangan dihadapi dalam dunia ini, tapi tidak ada apapun yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena saudara yang percaya sudah diselamatkan oleh Kristus, sehingga hidup kita tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.